karena ketokohan Habib Utsman bin Yahya ini, beliau mempunyai peran yang pengaruh yang luar biasa. Ya, tidak hanya di Jakarta, terkhusus Jakarta dan sekitarnya, tapi peran beliau tuh sampai ke Sumatera, sampai ke Jawa Barat, bahkan sampai ke Madura. Yang melatar belakangi saya untuk menulis Habib Utsman ini karena sekarang lagi rame nih tuduhan-tuduhan yang dilancarkan terhadap Habib Utsman ini, bahwasanya Habib Utsman ini dekat sama pemerintahan kolonial Belanda sebagai antek Belanda, dekat dengan Sunuk Horgonya, dan dituduh dengan berbagai macam-macam tuduhan yang insya Allah nanti kita akan bahas. Ya. Gimana sih latar belakang pendidikan dari Habib Utsman, lalu juga latar belakang dari keluarga Habib Utsman itu seperti apa, Habib? Sehingga bisa ada di Jakarta, berpengaruh di Jakarta, dan menularkan atau memberikan ilmu di Jakarta. Islamic Brotherhood Television. Assalamualaikum pemirsa IBTV, berjumpa lagi di diskusi kita hari ini. Kita ditemani oleh Wakil Ketua Umum bidang internal ya Habib ya? Eksternal. Bidang eksternal, Nah. bidang eksternal DPP FPI Habib Idrus Al-Habsyi. Gimana Habib, kabarnya Habib? Alhamdulillah, Bang Muksin. Ya. Sehat. Kali ini kita akan membahas seorang sosok yang tak lekang oleh sejarah, khususnya di wilayah Jakarta, yang dikenal sebagai Mufti Jakarta, yaitu Habib Utsman bin Yahya. Yang diketahui juga bahwa Habib Idrus ini menulis buku tentang Habib Utsman bin Yahya. Bukan begitu Habib ya? Betul, ini bukunya. Nah, bisa ditunjukkan Habib? Ini kita nulis tentang jejak sang mufti Betawi, sepak terjang Sayyid Utsman bin Yahya dalam bidang keagamaan, dakwah, pendidikan, sosial, dan kemasyarakatan. Nah, ini alhamdulillah ini buku yang keempat, Bang Muksin. Buku yang pertama kita kasih judul Risalah Dakwah dalam Menghadapi Tantangan Zaman. Dan di buku itu kita juga tulis pemikiran-pemikiran dari Habib Rizik tentang pemikiran wawasan kebangsaan beliau. Terus yang kedua, Ana nulis juga tentang Habib Utsman juga, judulnya Tajwidul Ahya bi Kalamil Habib Utsman bin Yahya. Artinya bekal untuk orang-orang yang hidup dengan perkataan Habib Utsman bin Yahya. Tapi di buku yang kedua ini Ana nggak nulis secara spesifik pemikirannya, tapi Ana kutip fawaid-fawaid, faedah-faedah, kata-kata mutiara yang ada dalam kitab-kitab beliau. Situ. Terus yang ketiga, yang alhamdulillah Ana nulis tentang 7 karakter dari kepemimpinan Rasulullah SAW. Dan yang terakhir ini buku yang keempat, Jejak Sang Mufti Betawi. Ya. Berarti terkhusus untuk Habib Utsman bin Yahya ini ada 2 karangan. Betul, ya? betul. Jadi ini kita mau bahas nih Habib nih. Nah, jadi apa sih Habib yang melatar belakangi antum nih memilih sosok Habib Utsman bin Yahya untuk antum tulis dalam karya antum? ya, jadi ada 2 faktor, 2 hal yang melatar belakangi Ana menulis Habib Utsman ini. Yang pertama, karena ketokohan Habib Utsman bin Yahya ini, beliau mempunyai peran yang pengaruh yang luar biasa. Ya, tidak hanya di Jakarta, terkhusus Jakarta dan sekitarnya, tapi peran beliau tuh sampai ke Sumatera, sampai ke Jawa Barat, bahkan sampai ke Madura. Nanti kita bahas tuh, ada di situ. Begitu juga karya-karya beliau, Bang Muksin. Karya-karya beliau itu mempunyai karya kurang lebih kalau dikumpulkan itu ada 120 kitab. 120 kitab, 50% dalam bahasa Arab, 50% dalam bahasa Arab Melayu. Dan kitab beliau ini tipis. Kenapa beliau lebih banyak pakai bahasa Arab Melayu? Untuk memudahkan orang-orang awam untuk belajar ilmu agama. Nah, kitab-kitab beliau ini sampai sekarang pun masih dipakai di kalangan kiai-kiai. Terkhusus di Betawi ini dan beberapa di Jawa Barat, kitab-kitab beliau masih dipakai untuk dijadikan bahan rujukan. Seperti kitab Sifat 20. Ini Sifat 20 ini sangat monumental. Begitu juga banyak kitab-kitab beliau kayak Perhiasan Bagus tentang akhlak. Juga ada fikih praktis tentang yang bernama Babul Minan, fikih praktis Babul Minan, dan banyak. Kebetulan Al-Fagir mengoleksi karya-karya Habib Utsman ada 50 kitab. Sisanya memang rada susah karena waktu zaman Belanda kitab-kitab beliau itu
bawa ke Leiden University. Nah, yang kedua yang melatar belakangi saya untuk menulis Habib Usman ini karena sekarang lagi rame nih tuduhan-tuduhan yang dilancarkan terhadap Habib Usman ini, bahwasanya Habib Usman ini dekat sama pemerintahan kolonial Belanda sebagai antek Belanda, dekat dengan Sunuk Horgonya, dan dituduh dengan berbagai macam-macam tuduhan yang insya Allah nanti kita akan bahas gitu, Bang Mesin. Jadi memang bisa dibilang Habib Usman bin Yahya ini cukup berpengaruh di kalangan masyarakat Betawi ya, Habib. Betul. Itu kalau bisa antum ceritakan, Habib, gimana sih latar belakang pendidikan dari Habib Usman, lalu juga latar belakang dari keluarga ya, Habib Usman itu seperti apa, Habib? Sehingga bisa ada di Jakarta, berpengaruh di Jakarta dan menularkan atau memberikan ilmu di Jakarta. Jadi Habib Usman ini lahir di Pekojan pada tahun 1822. Asli lahir di Pekojan? Asli Pekojan. Begitu beliau umur 2 tahun, ayahnya hijrah ke Mekah, mukim di Mekah. Ayahnya itu Sayyid Abdullah bin Umar bin Yahya, seorang ulama besar di Mekah. Sayyid Abdullah bin Agil bin Yahya, seorang ulama besar di Mekah. Dan kakek beliau Sayyid Agil bin Umar bin Yahya itu seorang pimpinan Sadah Sayyid di Mekah dan ulama besar juga, Sayyid Agil bin Umar bin Yahya. Nah, Habib Usman lahir Pekojan, umur 2 tahun, ya, ditinggal ayahnya karena meneruskan pendidikannya di Mekah. Nah, beliau ini dirawat sama kakek di sebelah ibu. Ibu beliau itu namanya Aminah, orang Mesir. Mesir. Nah, Aminah binti Syekh Abdurrahman Al-Misri. Jadi kakek beliau ini Syekh Abdurrahman Al-Misri juga seorang ulama besar yang sudah terkenal di wilayah Nusantara. Kakek beliau ini, Syekh Abdurrahman Al-Misri ini, itu bisa dikatakan seangkatan sama Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, ulama besar dari Banjar itu. Dan Syekh Abdurrahman Al-Misri ini, beliau ini seorang ulama juga ahli falak. Bahkan dulu ketika ada Sultan Ulugh Bek itu pada abad ke-15 kalau nggak salah, Sultan Ulugh Bek ini membuat laboratorium astronomi untuk penghitungan astronomi dan sebagainya. Nah, dari hasil Ulugh Bek ini, data-data Ulugh Bek astronomi ini dibawa sama Syekh Abdurrahman Al-Misri, kakek Habib Usman, dibawa tuh data Ulugh Bek ke Nusantara yang menjadikan acuan untuk menghitung ilmu falak. Nah, jadi dari Syekh Abdurrahman Al-Misri ini banyak ulama-ulama yang beliau banyak melahirkan ulama-ulama ahli falak. Nah, Habib Usman dirawat sama kakeknya Syekh Abdurrahman Al-Misri sampai Habib Usman umur 18 tahun. Nah, akhirnya kakeknya meninggal dunia, umur 18 tahun Habib Usman menimba ilmu di berbagai macam negara sampai 22 tahun. Di antaranya beliau Habib Usman ke Mekah. Di Mekah Al-Mukarramah duduk 7 tahun. Di Mekah ini beliau belajar sama Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, Mufti Syafi'i di Mekah. Dan juga ada Syekh Ahmad Dimyati. Sayyid Ahmad Zaini Dahlan ini Mufti Syafi'i di Mekah. Banyak ulama-ulama kita termasuk Syekh Nawawi Al-Bantani pun belajar sama Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Habib Usman belajar sama Sayyid Ahmad Zaini Dahlan dan juga Syekh Ahmad Dimyati. Dan beliau juga di Mekah belajar sama Sayyid Muhammad bin Husin Al-Habsyi. Nah, Sayyid Muhammad bin Husin Al-Habsyi ini ayah kandung dari Habib Ali Sohibul Maulid Simtuduror. Nah, pengarang Simtuduror itu yang sering kita baca, Habib Ali, dia punya ayah Habib Muhammad bin Husin Al-Habsyi, ulama besar di Mekah. Bahkan juga beliau seorang Mufti Syafi'i di Mekah Al-Mukarramah. 7 tahun beliau duduk di Mekah, Habib Usman, terus melanjutkan perjalanan lagi intelektualnya belajar di Hadramut, 7 tahun juga. Di 7 tahun beliau belajar dengan Al-Imam Habib Abdullah bin Husin bin Thohir, Al-Imam Habib Abdullah bin Umar bin Yahya, Habib Segaf bin Alwi Al-Jufri, dan ulama-ulama besar di Hadramut 7 tahun. Dari Hadramut beliau merasa kurang puas. Beliau melakukan perjalanan lagi ke Mesir. Beliau ke Mesir 9 bulan, terus beliau ke Madinah Al-Munawwarah. Beliau duduk di Madinah Munawwarah, juga di situ beliau belajar sama Sayyid Umar bin Abdul Al-Jufri, dan di Madinah beliau belajar sama Syekh Muhammad Ahzab. Nah, Syekh Muhammad Ahzab ini sangat terkenal di Nusantara. Kitab Maulid Ahzab tuh yang sering baca tuh orang Betawi dulu tuh, Maulid Ahzab itu pengarangnya Syekh Muhammad Ahzab. Dan Habib Usman berguru langsung dengan Syekh Muhammad Ahzab. Dari Madinah terus beliau ke Sudan,
ke Aljazair, Maroko, Turki, Palestina sampai kurang lebih 22 tahun, dan barulah ketika sudah 22 tahun beliau belajar, akhirnya pada tahun 1862 Masehi itu beliau pulang ke Jakarta. Itu usia beliau ketika itu umur 40 tahun. Jadi mulai belajar keluar umur 18 tahun sampai umur 40 tahun. Itu kurang lebih 22 tahun beliau belajar ilmu. Ketika pulang beliau nggak langsung ngajar. Beliau nggak mau ngajar ketika itu. Artinya beliau merasa nggak pantas, merasa ilmunya kurang cukup. Karena sebelum Habib Utsman ini di Jakarta ada mufti namanya Syekh Abdul Ghani Bima di Pekojan juga. Nah tapi ketika itu karena lanjut usia, Syekh Abdul Ghani Bima lanjut usia, Syekh Abdul Ghani Bima akhirnya memerintahkan Habib Utsman untuk menggantikan beliau ngajar. Sampai akhirnya ketika itu Habib Utsman tetap beliau nggak pantas ngajar, tapi dipaksa oleh Syekh Abdul Ghani Al-Bima, dan akhirnya beliau mau nggak mau mengamalkan ilmunya, dan orang-orang di Jakarta meminta Habib Utsman menggantikan Syekh Abdul Ghani Bima. Ketika Syekh Abdul Ghani Bima berhalangan hadir karena udah sepuh, Habib Utsman bin Yahya yang menggantikannya. Nah yang menarik, ini salah satu ketawaduan Habib Utsman yang sebagaimana dicantum dalam kitab beliau, kitab anak beliau, Suluh Zaman. Suluh Zaman ini kitab tentang biografi Habib Utsman bin Yahya. Ya, ini tentang menceritakan tentang riwayat hidup Habib Utsman dari anaknya yang menulis. Kalau nggak salah Said Hamid atau Said Abdullah gitu, saya lupa. Nah, di dalam kitab Suluh Zaman di situ dicatat Habib Utsman ketika itu mengatakan, saya ini nggak pantas untuk ngajar, padahal ini ilmunya luar biasa. Tapi kata Habib Utsman, tapi kalau kalian mau ngaji sama saya akan berikan juga dengan saya mengharap ridho keberkahan dari guru-guru saya ajarkan kalian. Dengan tujuan kalian mendapatkan berkah dari guru-guru saya. Guru-guru Habib Utsman orang besar semua. Nah itu tawadunya Habib Utsman. Nah seketika Syekh Abdul Ghani meninggal, kiai-kiai yang ada di Jakarta ya, itu melihat Habib Utsman lah yang pantas menggantikan mufti setelah Syekh Abdul Ghani meninggal. Jadi mufti itu bukan pemberian Belanda, memang pengakuan dari orang-orang Betawi karena dianggap sosok pengganti dari Syekh Abdul Ghani Bima. Nah yang menarik, beliau mengajar lama ya, dan menghasilkan murid-murid yang luar biasa. Ya, di antara murid-murid beliau yang terkenal itu Habib Ali bin Abdul Habsyi Kuitang, pendiri Islamic Center Indonesia Kuitang, itu murid dari Habib Utsman bin Yahya. Begitu juga ada guru Mujtaba di Jatinegara, guru Mukni, terkenal guru Mukni daerah Kuningan sini, dan juga ada guru Abdul Majid. Guru Abdul Majid ini beliau orang Pekojan, makamnya di Basmol, Kembangan. Itu murid dari Habib Utsman bin Yahya. Dan nggak sampai di situ, ulama besar di Purwakarta namanya Mama Tubagus Bakri atau Mama Sempur. Ini gurunya orang Jawa Barat, Mama Sempur ini, yang belum lama kemarin dihaulkan. Beliau ini, Mama Sempur ini meninggal usia 130 tahun Bang Muksun. Pada tahun 1970-an meninggal ya. Tapi dalam usia 130 tahun. Ini ulama besar se-Jawa Barat. Nah Mama Sempur ini atau Kiai Haji Tubagus Mama Bakri ini belajar kepada Habib Utsman bin Yahya. Nah akhirnya Habib Utsman bin Yahya mengajar sampai beliau meninggal dunia. Beliau meninggal pada tahun 1914 dalam usia kurang lebih 91-92 tahun. Dan ketika itu jenazah beliau itu banyak yang mengantar 10.000 orang. Disolatkan kalau tidak salah di Masjid Al-Ma'mur Tenabang. Akhirnya jenazah beliau dimakamkan di Said Naum. Di Tenabang tuh depan Al-Ma'mur ada Said Naum. Di situ pekuburan tadinya. Tapi ketika zaman Ali Sadikin tuh dibongkar, banyak makam-makam dibongkar, termasuk makam Habib Utsman dibongkar. Begitu dibongkar, sempat rame, gejolak karena nih seorang mufti ulama besar. Akhirnya pihak keluarga merelakan, ya, akhirnya dibongkar. Begitu dibongkar, pas dipindahin, jasadnya nggak ada. Ya, jasadnya udah nggak ada. Konon ada yang bilang tanahnya jasadnya dipindahkan di mana, wallahu a'lam. Yang jelas Habib Utsman dimakamkan di Said Naum, begitu. Jadi kita mau perdalam lagi nih Habib. Nah, di Pekojan itu kan tentu pas waktu pada zaman Habib Utsman bin Yahya pasti banyak ulama-ulama yang memang
ilmunya juga Betul. baik, alim gitu. Betul. Tapi ada nggak yang Habib tahu kekhasan tersendiri sehingga Habib Usman itu bisa dipilih jadi mufti, disepakati ulama-ulama? Itu apa kira-kira Habib? Di antara ulama-ulama yang ada di Jakarta pada waktu itu. Jadi ada beberapa faktor. Satu, beliau ini karena diperintahkan langsung sama mufti sebelumnya. Dulunya di Jakarta ini sebelum Habib Usman sebagai mufti, ada mufti namanya Syekh Abdul Ghani Bima. Syekh Abdul Ghani Bima ini mendorong Habib Usman untuk ngajar. Nah, artinya kalau seorang mufti sebelumnya nunjuk Habib Usman berarti nggak main-main dong. Berarti ilmunya tetap diakui. Nah, begitu juga kiai-kiai yang dulu yang belajar Habib Usman ini melihat Habib Usman ini ilmunya luar biasa. Ilmunya luar biasa, hampir beliau ini menulis kitab 120 kitab dari pembahasan fikih, tauhid, akhlak, dan kitab beliau tipis-tipis. Karena kenapa beliau ini menulis kitab tipis untuk merespon sesuatu ada permasalahan. Ada permasalahan itu direspon sama Habib Utsman bin Yahya. Dan di antara kitab beliau yang monumental, ya ini ada kitab beliau yang monumental, salah satu kitabnya ini kitab Al-Qawanin. Nah, Al-Qawanin Asy-Syar'iyyah li Ahlil Majalis wal Hukmiyah wal Iftaiyah. Ini kitab Bang Muksin, ini kitab yang menjadi acuan pegangan para hakim-hakim di pengadilan agama. Ini kitab membahas tentang bab pertamanya bagaimana cara mengistinbat hukum dalam mazhab Syafi'i. Bagaimana sih kaul apa sih yang harus kita dahulukan dalam mazhab Syafi'i? Mungkin ada kaul Imam Nawawi dengan Imam Rafi'i, mana yang mutamat. Ada juga ada kaul-kaul dari Imam Ibnu Hajar sama Imam Romli. Di sini disajikan sama Habib Utsman kaul mana yang mutamat, yang harus diambil, mana yang ghairul mutamat, mana yang enggak mutamat. Terus di buku ini juga bahas tentang masalah pernikahan, masalah nikah, masalah talak, masalah waris, masalah kafaah, dan juga tata cara untuk mengangkat kodi. Jadi mengangkat kodi ini kalau hakim ini nggak sembarangan, ada tata caranya. Nah di buku saya ini ditulis. Nah jadi ini kitab menjadi acuan bagi para hakim-hakim dulu dalam mengambil suatu permasalahan. Jadi kalau ada sengketa waris dulu kan ada pengadilan agama, yaitu diselesaikan di pengadilan agama, ini memakai kitab ini. Masalah talak, termasuk taklik nikah. Nah, taklik nikah ini pembahasan dalam fikih memang sudah lama ada taklik nikah. Ya. Nah, tapi yang menarik masalah taklik nikah ini, kalau kita mungkin sekarang kita lihat tuh biasa di pernikahan itu penghulu itu ya kan itu menyodorkan bagi yang mau baca, khusus pengantin calon pengantin laki-laki membaca taklik nikah, ya kan. Kita pernah dengar ya, pernah dengar tentang masalah taklik nikah ya, yang dimana calon mempelai laki-laki itu berjanji, kalau saya tidak menafkahkan istri saya berapa bulan, istri saya nggak ridho, maka dia ke pengadilan agama, jatuhlah talak kepada jatuhlah talak. Atau ketika itu seorang laki yaitu menyakiti istrinya dengan bermain tangan, kalau nggak ridho istrinya maka jatuhlah talak. Itu talik nikah itu yang nyusun Habib Utsman bin Yahya. Nah, itu yang nyusun Habib Utsman bin Yahya. Ya, karena tujuan taklik nikah ini untuk melindungi hak-hak istri dari suami dalam menjalankan kewajiban seorang suami. Terus sebagai janji setia dari seorang suami kepada istrinya. Nah, jadi kontribusi Habib Utsman ya dalam sejarah hukum keluarga di Indonesia ini adalah bahwa beliau peletak dasar kodifikasi taklik talak atau taklik nikah modern di Indonesia. Nah, beliau membawa konsep fikih klasik ke bentuk sosial praktis. Jadi taklik itu memang udah ada pembahasan fikihnya, tapi beliau yang kodifikasi. Nah, beliau menuliskan dalam kitab hukum resminya, menjadikannya pedoman penghulu atau kodi yang sekarang itu kita lihat, walaupun baca taklik nikah nggak wajib ya, nggak wajib. Nah, terus Habib Utsman menuangkan masalah taklik nikah ini dalam kitabnya yang tadi Al-Qawanin Asy-Syar'iyyah. Ya. Di sini saya bacakan aja yang Habib Utsman buat tentang taklik nikah. Ya. Jadi pengantin laki ini disuruh baca. Ya.
maka aku talak istriku, ya umpama Fulana binti Fulan, dengan salah satu 3 perbuatan yang akan tersebut di bawah ini. Ya, padahal cintaku di dalam hatiku dan aku tidak akan membuat salah satu dari perbuatan itu. Maka inilah 3 perbuatan itu. Pertama, tiap-tiap aku tidak kasih nafkah, maksudnya suami nggak kasih nafkah yang wajib atas istriku, si Fulana binti Fulan, ya 1 bulan lamanya. Kemudian istriku Fulana binti Fulan tiada ridho dan ia pergi sendiri, atau dia kirim utusan akan mengadukan halnya dan mensabitkan, maksudnya menetapkan dakwanya itu pada roda agama itu pengadilan agama. Pengadilan agama, dan istriku minta cerai, maka tertalak istriku Fulana itu 1 talak. Yang kedua, tiap-tiap aku tinggalkan istriku Fulana binti Fulan 6 bulan dengan pelayaran darat atau dengan pelayaran laut selama 1 tahun lamanya, kemudian istriku Fulana binti Fulan tiada ridho dan ia pergi sendiri atau ia tunjuk wakilnya daripadanya akan mengadukan halnya itu, ya, kepada roda agama, pengadilan agama, serta dia minta cerai, maka tertalak istriku. Nah, itu yang sering kita lihat tuh. Jadi intinya talak itu dituangkan Habib Usman yang buat, begitu. Ya, tentu kan nanti kita akan membahas kontribusi yang lebih luas Nah, lagi, Habib. iya, Cuman betul. saya mau mempertegas nih Habib nih, mempertegas bahwa jabatan mufti Nah, itu memang konsensus dan diberikan oleh mufti sebelumnya, bukan pemberian pemerintah Hindia Belanda seperti itu ya, Habib? bukan. Kalau penasehat untuk orang asing, kalau Habib Usman diangkat sama Belanda sebagai penasehat untuk orang-orang Arab, ya memang betul itu penasehat. Karena begini kan, dulu kan di zaman Belanda itu ada timur asing, ya, ada orang Eropa maupun orang-orang Arab, dan setiap orang-orang Arab itu ditunjuk sama Belanda ada kepala sukunya, Bang Muksin. Jadi kalau orang Arab ribut nih, yang ditegur ya kepala sukunya. Nah, Habib Usman diangkat sebagai penasehat untuk orang Arab. Ya, itu memang betul Belanda yang ngangkat. Dan dikasih bintang memang betul, kita akui itu. Nanti kita bahas ke dalamnya. Tapi sebagai mufti, itu pengakuan dari para kiai-kiai yang tadi kita ceritakan. Dan ada isyarat dari mufti sebelumnya, Abdul Ghani Bima. Begitu. Jadi memang nih pembedaan ya antara mufti dan penasehat. Betul. Jadi beda itu Beda. Dan di zaman itu memang ada seperti itu. Ada. Mufti ini kan lebih memberikan fatwa dalam keadaan hal-hal keagamaan, begitu. Jadi memang pada era waktu itu kan memang masih dalam negara Hindia Belanda. Betul. Itu gimana sih pergerakan Habib Usman itu soal dakwah, soal pendidikan, soal aksi sosial itu seperti apa, Habib? Nah, ini pertanyaan bagus, Bang Muksin. Dulu di zaman Hindia Belanda ini ada beberapa, yaitu apa sih yang dilakukan Habib Usman, kan seperti itu sepak terjang beliau itu. Ya, satu, kalau kita lihat, ya, beliau ini Habib Usman bin Yahya ini, ya, beliau ini sebagai benteng syariat bagi orang awam dan meluruskan akidah umat. Jadi Habib Usman ini kan bersentuhan langsung dengan orang-orang awam. Artinya banyak orang-orang Islam yang awam yang masih percaya dengan klinik-klinik dukun, amalia-amalia ritual dukun. Contoh, ya, contoh seperti dulu zaman Habib Usman, ya, ketika ada seorang adik yang melangkahi kakaknya menikah, harus menjalankan ritual, harus disabet. Kan masih percaya, jangan kan zaman sekarang masih ada ritual begitu. Jadi ada seorang adik nih yang nikah duluan melangkahi kakaknya, maka tuh dukun menganjurkan itu kalau pengen selamat pernikahannya, maka itu calon pengantinnya harus disabet dulu. Dilempar dengan butir beras, disawer dengan uang koin. Itu kan ritual-ritual yang bid'ah seperti itu. Yeah. Terus jangan menikah pada bulan-bulan tertentu atau hari tertentu karena bisa membuat celaka. Itu kata dukun. Nah, Habib Usman bin Yahya menegaskan bahwasanya ritual-ritual seperti itu nggak ada dalam Islam, ya kan? Seorang adik menikah ya menikah saja seperti itu. Begitu juga Habib Usman mengatakan semua bulan baik kok. Ya, mau menikah bulan apa aja baik. Namun kata Habib Usman memang ada yang bulan-bulan yang dianjurkan, yang ngikutin tabarruk. Ya, para aslaf-aslaf dulu biasanya kalau menikah hari Jumat, adapun bulannya bulan Syawal.
Tapi bukan berarti bulan yang lain nggak bagus, tapi memang ada yang dianjurkan. Contoh lain, ya, di situ di zaman Habib Usman ini masyarakat ini ya ada ritual-ritual jangan berpergian atau pindah rumah pada hari tertentu. Jadi ini dukun nih kasih tahu kalau mau pindah rumah jangan hari ini ya. Kalau nggak ada bala begitu. Nah, Habib Usman menjawab itu. Habib Usman mengatakan itu nggak seperti itu. Beliau mengutip dari Imam Malik. Ya, kata Imam Malik ya itu memang betul ada hari-hari yang dianjurkan untuk pindah rumah seperti dari atau berpergian. Ada hari Kamis atau hari Senin. Tapi bukan berarti di luar itu terus kita tertimpa kesialan. Itu semua kan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dulu di masyarakat awam ini berkembang isu kalau ibu hamil yang ingin melahirkan, ini menarik. Jadi kalau ada ibu hamil nih, dukun ngasih saran begini. Ya, harus membaca syahadat, tapi syahadatnya beda. Kalau kita kan asyhadu alla ilallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Tapi dukun enggak. Kalau ibu hamil itu mesti ngucapin syahadat dengan ucapan apa? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan sabilullah. Dirubah jadi. Nah, itu ditentang sama Habib Usman bin Yahya. Nah, terus diantaranya kalau ingin anaknya baik, ya, maka harus menabur sesajen untuk roh-roh leluhur. Nah, maka Habib Usman menganjurkan bagi yang ada rezeki kalau pengen anaknya baik, ya lebih baik kita bikin hakikah, doain, bukan seperti itu. Terus di zaman Habib Usman, ya di masyarakat Betawi itu, ini ada fenomena ketika terjadi gerhana bulan maupun gerhana matahari. Ini kalau seorang ibu yang sedang hamil, maka kalau ada gerhana ibu yang sedang hamil ini harus masuk ke kolong balai dengan tujuan ya supaya tidak anaknya hilang diambil raksasa. Tuh ada tuh di Betawi begitu tuh di Jakarta itu. Nah, Habib Usman mengatakan kalau kita gerhana itu bukan seperti itu takhayul. Gerhana itu salah satu bentuk tanda-tanda kebesaran Allah dan dianjurkan disunnahkan kita sholat. Ada sholat gerhana matahari dan gerhana bulan. Nah, Habib Usman seperti itu dan beliau memberikan doa-doa, amalan-amalan. Nah, contoh lain, ketika ingin bangun rumah dulu, ya agar rumahnya ini kuat gak roboh, maka masih ada tuh pemahaman kalau orang bangun rumah harus ditanam kepala kerbau. Jangan kan dulu, sekarang aja ada, ya kan supaya bangunannya kokoh dibangun. Jadi kepala kerbau harus ditanam. Nah, Habib Usman mengatakan cukup kita dengan baca doa dan kalau ada rezeki kita tasyakuran. Begitu. Nah, ini jadi amalia-amalia itu yang ditentang sama Habib Usman. Beliau tuangkan dalam kitab Manhajul Istiqomah. Di sini diceritakan bagaimana orang-orang awam terpedaya dengan dukun. Nah, makanya Habib Usman membuat satu kitab, kitab zikir namanya, kitab zikir yang berjudul Masalakul Akhyar fi adiyati wal adkar. Ini kitabnya. Ini tentang zikir-zikir ratib, doa pengen pindah rumah, doa terjadi ada gerhana di sini untuk memberikan edukasi kepada masyarakat jangan pakai amalia dukun. Seperti itu. Itu ya. Dalam bidang dakwah yang langsung bersentuhan dengan itu Bang Muhsin dengan masyarakat awam ketika itu. Antum bayangin seorang mufti bersentuhan langsung dengan masyarakat awam ini kagak gampang. Ya. Tentu kalau masalah akidah memang sekelas mufti memang sangat pakar lah untuk hal itu. Betul. Cuman yang masyarakat inginkan nih ketika ada di masa Hindia Belanda dan Habib Usman sebagai mufti di Jakarta dan Batavia itu sebagai pusat pemerintahan pada waktu itu kan. Kira-kira apa sih kontribusi atau misalkan gesekan atau hubungan antara pemerintah Hindia Belanda apa yang Habib Usman lakukan ke masyarakat seperti apa? Nah, itu seperti apa? Nah, jadi Habib Usman ini beliau menggunakan pengaruhnya, beliau memang dekat sama pemerintah Belanda. Ya. Tapi kedekatan beliau jangan disalahgunakan sebagai menjilat. Jadi begini, ada namanya konsep mudaroh. Mudaroh ini kita untuk melindungi agama kita, itu mudaroh. Ada namanya mudahana. Mudahana ini kita sifatnya menjilat untuk kepentingan pribadi. Habib Usman ini menggunakan pengaruhnya. Bahkan beliau memang dikasih
bintang sama Belanda. Tapi dengan tujuan untuk menjaga agama. Karena kenapa? Habib Utsman meminta contoh. Ketika ada kodi-kodi yang nakal, hakim-hakim yang nakal, itu Habib Utsman minta sama pemerintah Belanda harus ganti ini. Atau ada dukun-dukun yang tadi menebarkan khurafat yang bisa membuat agama rusak. Karena perlu diingat zaman dulu, zaman Habib Utsman itu Belanda nggak melarang masalah untuk ibadat. Habib Utsman menggunakan pengaruhnya agar ditindak dukun-dukun ini. Nah, contoh lain kasus. Saya dapat cerita ada dari namanya Said Ali bin Yahya. Masih ada orang penulis Habib Utsman juga. Nah, dia Habib Ali bin Yahya ini pernah bercerita kepada saya, beliau dapat cerita dari cucu Habib Utsman langsung. Kalau nggak salah Said Ja'far bin Muhammad bin Agil, nah cucu Habib Utsman ini dapat cerita langsung dari anak Habib Utsman, namanya Habib Hasan. Habib Hasan ini kakek dari Allahyarham Umi Fadlun, istri Habib Rizik. Umi Fadlun binti Fadil bin Hasan. Nah, suatu saat Habib Utsman minta ditemenin dengan anaknya Habib Hasan untuk ke kantor Belanda yang di Bogor, Istana Bogor. Ketika itu Habib Utsman marah-marah di depan jenderal Belanda ketika itu. Sampai saking marahnya Habib Utsman itu beliau lepas lencana bintangnya. Beliau lepas lencana bintangnya, beliau taruh di bokongnya. Itu tanda beliau marah. Lalu ketika itu jenderal Belanda mengatakan, ada apa wahai Habib? Habib Utsman mengatakan, tolong Anda bertindak hentikan orang-orang Cina itu di Kali Ciliwung, motong babi sembarangan. Sedangkan zaman dulu dimanfaatkan untuk nyuci pakaian. Nyuci pakaian untuk ambil wudhu. Saya nggak mau kalau orang-orang motong babi sembarangan di kali itu bisa mencemarkan. Di situ orang nyuci pakaian, di situ ngambil wudhu. Akhirnya ketika itu lihat Habib Utsman marah, cepet-cepet Belanda menindak. Nah itu kan artinya kan sifat mudana. Memang beliau dekat, kita nggak pungkiri, tapi beliau gunakan pengaruhnya itu untuk agama. Beliau tidak terlibat masalah politik. Pokoknya beliau hanya menjalankan kontribusi beliau sebagai menjaga agama, seperti itu. Jadi tadi Habib bilang Habib Utsman ini mencoba untuk menjaga akidah agama di masyarakat. Kira-kira ada nggak sih kebijakan Belanda atau aturan yang dibikin Hindia Belanda pada waktu itu yang kira-kira itu bisa merusak tatanan keagamaan pada waktu itu sehingga Habib Utsman perlu untuk menjaga hal itu? Iya. Jadi ketika itu memang itu dilihat memang tidak dipungkiri, memang Belanda memang tidak melarang dalam ibadat ya agama. Tapi di satu sisi ada beberapa misionaris ya di Belanda ingin menebarkan agama Kristiani begitu. Habib Utsman melihat ini karena ketika itu di zaman Belanda orang yang sekolah itu hanya orang-orang kelas-kelas priai. Nah, makanya orang-orang yang di bawah itu sekolah itu nggak gampang. Nah, akhirnya ketika itu pada tahun 1901 dibentuklah Jamiatul Khair yang sekarang nih. Jamiatul Khair ini wadah pendidikan, walaupun Habib Utsman bukan pendiri ya, tapi dibentuk sama orang-orang kalangan Sayyid Ba'alawi, Jamiatul Khair, yang tujuan Jamiatul Khair itu untuk memberikan pendidikan, ya, pendidikan agama dan yang lainnya bagi orang-orang yang nggak dapat kesempatan untuk sekolah. Dan salah satu untuk bentuk membendung dari arus kristenisasi Jamiatul Khair. Jamiatul Khair itu organisasi Islam pertama yang sifatnya modern di Indonesia pada tahun 1901. Anda punya kitab. Ketika Jamiatul Khair dibangun, Habib Utsman membuat kitab memberikan sambutan atas terbangunnya Jamiatul Khair ini. Ini kitab beliau berjudul Jam'un Nafais li Tahsinil Madaris, kumpulan hal-hal yang berharga untuk kebaikan sekolah-sekolah. Nah, jadi begitu Jamiatul Khair dibangun, Habib Utsman mengapresiasi bahkan membuat kitab mendukung Jamiatul Khair karena Habib Utsman melihat ini perlu ada pendidikan untuk menentang arus kristenisasi dan juga memberikan kesempatan bagi orang-orang yang ingin bersekolah. Dan bahkan banyak tokoh-tokoh nasional yang terlibat dalam anggota Jamiatul Khair kayak Hos Cokro Aminoto, Kiai Haji Ahmad Dahlan. Bahkan Kiai Haji Ahmad Dahlan sebelum Muhammadiyah berdiri itu beliau berorganisasinya di Jamiatul Khair. Nah, di situ kontribusi Habib Utsman, walaupun Habib Utsman bukan pendiri Jamiatul Khair, salah satunya begitu. Jawaban Habib,
soal kalau pejuang itu harus perang gerilya. Nah, sementara ini enggak. Nah, ini kan Nah. ada tuh perkataan seperti itu. Betul. Kalau betul. memang dia bukan pengkhianat, bukan ini, bukan itu, nah, seharusnya dia perang gerilya turun tangan. Nah, itu jawaban Habib seperti apa? Iya. Jadi namanya kita berjuang itu ada orang yang berjuang dengan pemikiran diplomasi, ada orang yang berjuang di militer. Kayak Bung Karno sama Jenderal Sudirman kan beda. Bung Karno di diplomasi, Jenderal Sudirman yang mengangkat senjata, Bung Hatta juga yang di diplomasi seperti itu. Nah, kalau kita terkhusus bicara Habib Usman, pertama kita jangan mempunyai pemikiran konsep nasionalis yang sekarang. Dulu ini namanya Hindia Belanda, belum ada Indonesia. Ya, belum ada namanya yaitu konsep kayak kemerdekaan, nasionalisme. Dulu memang Hindia Belanda, penguasa ini Hindia Belanda. Nah, Habib Usman, ya, beliau berperan di mana sih? Satu, dalam konsep pendidikan, dalam konsep dakwah, ya, terus dalam konsep sosial kemasyarakatan. Contoh, ya, bagaimana yang tadi saya sebutin, masalah pengadilan agama itu Habib Usman sangat, suaranya ini sangat didengarkan, dan Habib Usman meminta kepada Belanda ketika itu agar hakim-hakim yang bermasalah, yang menerima korupsi atau yang nggak pakar dalam ilmu syariat itu mesti diganti. Nah, itu kan salah satu perjuangan juga. Bahkan Habib Usman sendiri pun beliau ini dekat sama Hos Cokro Aminoto. Nah, ini menarik. Beliau dekat sama Hos Cokro Aminoto. Hos Cokro Aminoto itu seorang pejuang dan pahlawan. Ane mau cerita sedikit masalah Hos Cokro Aminoto ini. Ya. Di sini bahwasanya ketika Sarekat Islam itu membuat muktamar pada tahun 1913. 1913 itu Hos Cokro Aminoto itu mengundang langsung Habib Usman di Solo. Habib Usman waktu itu sudah sepuh untuk betul-betul untuk bisa memberikan tausiahnya, memberikan semangat tentang Sarekat Islam ini. Bahkan Habib Usman secara terang-terangan mendukung berdirinya Sarekat Islam. Sarekat Islam. Bahkan Habib Usman bin Yahya menulis 2 kitab, Bang Muhsin, untuk membela Sarekat Islam. Karena begini, dulu Sarekat Islam itu ketika berdiri banyak dicurigain orang. Dibilang ini ajaran Wahabi, dibilang ini ajaran nggak benar. Nah, itu ditentang sama Habib Usman. Habib Usman membela Sarekat Islam. Beliau mengarang kitab namanya Kitab Sinar Esterlam, menyatakan kebenaran Sarekat Islam. Dan kitab yang keduanya Selampai Terselam, menyatakan kebajikan Sarekat Islam. Nah, di situ bahkan Habib Usman pun membantu agar Sarekat Islam ini diberikan izin sama Belanda. Jadi kalau Habib Usman dibilang antek Belanda, mana mungkin dia membela Hos Cokro Aminoto. Masih hubungannya dengan Hindia Belanda, Habib. Nah, ada kabar juga menyebutkan bahwa Habib Usman itu dekat dengan Snok Huruf. Ya, nah, dia disebutkan dan juga mendoakan Ratu Wilhelmina ya. Wilhelmina itu seperti apa, Habib, jawabannya? Baik, ini pertanyaan yang sering muncul dan sering diputar-balikan nih, Bang Muhsin nih. Nah, di sini Anda mau jawab dulu tentang kedekatan Habib Usman dengan Snuk ya. Ya. Tentang dengan Snuk Horgonya. Nah, di sini perlu kita paham, ya, perlu kita tahu, ya, kita membaca sejarah jangan sepotong-potong. Snuk Horgonya ini pertama kali datang ke Indonesia ini pada tahun 1889. Tadinya Habib Usman nggak kenal dengan Snuk. Snuk ini seorang ilmuwan yang memang disewa sama Belanda untuk mempelajari tentang keislaman. Akhirnya pada tahun 1889 Masehi ketika itu ya dia Snuk menghubungi Habib Usman bin Yahya. Jadi dia menghubungi Snuk dulu. Habib Usman nggak kenal Snuk tadinya. Nah, Snuk meminta bantuan Habib Usman bin Yahya dalam penelitiannya tentang Islam di Nusantara. Dan Habib Usman memberikan informasi kepada Snuk
Ya, artinya ya keadaan Islam di sini banyak orang awam, banyak amalia-amalia tercemarkan dengan dukun, dengan ritual-ritual bid'ah, dan Habib Usman memberikan informasi dan juga pengadilan-pengadilan agama di Indonesia ini sudah berjalan tapi banyak dikotori dengan hakim-hakim yang bukan capable. Nah, itu diberikan informasi kepada dari Habib Usman kepada Senuk Horgonya. Dan di sini perlu kita catat di sini Bang Muhsin, bahwasanya Habib Usman ini melihat Senuk ini seorang muslim. Terlepas ke depannya perdebatan ya, apakah dia bohong masuk muslim, karena begini. Ya, Habib Usman ya ini melihat Senuk ini seorang bule yang masuk Islam, bahkan beliau pernah belajar di Mekah selama 6 bulan atau 1 tahun. Ya. Dan di sini perlu kita tahu ya bahwasanya Senuk ini pada tahun 1884 beliau berhasil masuk Mekah, padahal Hijaz itu nggak boleh, non muslim nggak boleh masuk Hijaz Mekah kan. Nah, pada tahun 1884 Masehi, atas bantuan ya seorang konsultan Belanda di Jeddah, jadi ada namanya Johannes Cruyff, dia seorang konsultan Belanda yang bertugas di Jeddah. Ya, atas bantuan itu Senuk masuk ke Mekah. Lalu Senuk mengikrarkan keislamannya di Jeddah. Ya, dan beliau khitan sunat. Nah, beliau khitan sunat dan mengganti namanya dari Senuk menjadi Abdul Ghaffar. Nah, itu pada tahun 1884. Ya, selama 6 bulan atau 1 tahun di Mekah. Jadi Senuk itu ke Mekah itu di latar belakangi memang tadinya dia orang orientalis mempelajari Islam. Nah, tapi akhirnya beliau ini masuk ke Mekah, syahadat disaksikan oleh beberapa ulama dan dikhitan. Terlepas perdebatan Senuk ini bohong atau enggak, itu persoalan lain ya. Yang Anda ingin garisbawahi, Habib Usman melihat seorang Senuk ini mungkin dia muslim. Begitu. Dan juga yang menarik nih, Senuk ini ketika Indonesia beliau di Sunda, ke Jawa Barat. Di Sunda Senuk ini menikah dengan seorang perempuan pribumi. Ya, yaitu yang bernama Sangkana Rasmi, anak dari ajengan penghulu Ciamis, Haji Muhammad Taibin. Nah, dan Senuk itu menikah di Masjid Agung Ciamis pada tahun 1889 Masehi dan dikaruniai 4 anak ya, yang bernama Emma Salma, Umar, Aminah, dan Ibrahim. Antum lihat anak-anak Senuk namanya Islam apa enggak tuh? Terus ketika itu istrinya yang pertama meninggal, Senuk menikah lagi pada tahun 1894 ya dengan seorang perempuan Sunda juga bernama Siti Khadijah. Siti Khadijah ini putri dari Haji Muhammad Suaib, penghulu Bandung. Dari pernikahan ini mempunyai anak laki-laki yang bernama Yusuf atau Yosef. Nah, yang menarik, ada pengakuan menarik dari cucunya Senuk nih. Cucunya Senuk bernama Edi Yosef. Apa kata Edi Yosef nih, cucu Senuk? Bahwa kakek saya ini, maksudnya Senuk nih, Abdul Ghaffar, itu beragama Islam. Begitu juga keyakinan ada beberapa ulama kayak Sayyid Abdul Azawawi. Ya, bahkan ada Raden Abu Bakar Jajadiningrat, seorang aristokrat Sunda yang bekerja sebagai penterjemah di kantor konsulat di Belanda di Jeddah, itu udah lama kenal Senuk. Dia melihat Senuk itu udah dikhitan, masuk bersahadat. Nah, makanya saya mengutip di buku ini yang dikarang oleh Dr. Karl Stembing, ya. Ini bukunya sudah diterjemahkan. Apa kata Karl Stembring? Ya, beliau Karl Stembring ini menolak tuduhan terhadap Habib Usman bahwasanya Habib Usman ini dekat sama Senuk ini ya sebagai antek-antek. Ya enggak, kata Karl Stembring, kedekatan Habib Usman itu hanya sekedar Habib Usman seorang ulama memberikan informasi kepada Senuk tentang keadaan umat Islam yang ada di Jakarta dan sekitarnya. Ya, karena Habib Usman melihat banyak praktek-praktek penyimpangan, banyak kode-kode yang gak beres, dan Habib Usman melihat Senuk ini mempunyai kedudukan yang sangat spesial di pemerintah Hindia Belanda, karena pemerintah Belanda itu semua sepenuhnya menyerahkan urusan keislaman kepada Senuk. Jadi kalau kata Senuk ganti ini penghulu, diganti, dicopot. Nah, lagi-lagi terlepas Senuk ini muslim beneran atau bohong, kita nggak bahas di situ. Ya, terlepas dia pura-pura, wallahu a'lam. Tapi kalau yang kita ingin bahas bahwasanya Habib Usman melihat Senuk itu memang menurut pandangan Habib Usman ya, beliau ini seorang muslim.
Ya, dan beliau hanya cuman bertukar pikiran masalah Islam yang ada di Jakarta. Anda kasih contoh Bang Muslim. Bukan Habib Usman saja yang dekat sama Senuk. Kan sekarang kan di framing Habib Usman aja kan. Sini saya pengen sampaikan ada buku menarik. Ini buku tentang Senuk Horgonya dan wajah Islamnya. Di buku ini surat menyurat para ulama dengan Senuk. Ini dikarang sama Ginanjar Syaban. Ini masih ada orangnya. Di sini beliau mengadakan penelitian langsung di Leiden. Di situ ada surat menyurat antara ulama kita, banyak tokoh-tokoh masyarakat kita dengan Senuk Horgonya. Anda bacakan saja, singkat aja. Ya, jadi biar kita tahu yang mengadakan pendekatan dengan Senuk bukan Habib Usman aja. Satu, bagaimana di sini di buku itu tadi ada surat menyurat Kiai Soleh Darat Semarang. Ini Kiai Soleh ulama besar nih, guru dari Hadratusnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Saya Soleh Darat Semarang. Nah, beliau ulama besar dari Jawa dan juga guru dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, Kiai Soleh Darat mengirimkan surat kepada Senuk. Ya, ketika itu Senuk di Batavia, Kiai Soleh Darat di Semarang. Nah, dalam suratnya Kiai Soleh Darat menyebut Senuk sebagai begini, kata Kiai Soleh Darat. Ya, akhi fit dunya wal akhirah. Wahai Senuk, Senuk itu saudaraku di dunia dan akhirat. Ya. Yang dimana dalam suratnya itu Kiai Soleh Darat mengadukan pada Senuk terkait di daerahnya ada tokoh agama yang berbuat korupsi, yang dimana dengan bantuan Senuk berharap agar Senuk ini mencopot ini tokoh agama dari jabatan Kodim. Nah, dilaporkan amat Kiai Soleh Darat kepada Senuk agar Senuk merekomendasikan kepada pemerintah Belanda ganti ini. Artinya apa ya? Kiai Soleh Darat mengadakan hubungan dekat kepada Senuk. Apakah Kiai Soleh Darat menjilat? Kagak. Buat kepentingan umat. Karena mau nggak mau dulu megang kekuasaan pemerintah Hindia Belanda. Itu satu. Yang kedua, di sini yang Anda mau bahas juga itu ada surat dari Syekh Muhammad Arsad bin Thayyib Al-Banjari dan beberapa ulama Banjar lainnya. Surat tersebut yang diajukan kepada Senuk pada tahun 1896 Masehi. Surat tersebut berisi begini. Para ulama Banjar mengadukan kepada Senuk ada masjid baru didirikan. Jadi kan kalau ada masjid yang dekat kan sholat Jumat jadi ta'adud Jumat. Kalau dalam mazhab Syafi'i itu ta'adud itu ada salah satu yang nggak sah. Ada masjid lama buat Jumatan. Sedangkan masjid ini masih menampung. Tahu-tahu ada orang bikin masjid yang dekat, bikin masjid lagi, bikin Jumatan lagi. Nah, ulama Banjar ketika itu kayak Syekh Muhammad Arsad bin Thayyib Al-Banjari, bukan Syekh Arsad Al-Banjari yang itu udah meninggal lama. Itu ulama Banjar mengirim surat kepada Senuk ya tentang masalah ta'adud Jumat. Ya, dalam mazhab Syafi'i itu ta'adud itu nggak boleh dalam mazhab Syafi'i. Ya, maka Syekh Arsad menulis surat pada Senuk yang isinya, maka hamba berharap beribu-ribu kalau ada kebaikan dari Tuan Senuk untuk memutuskan agar masjid yang baru ini tidak didirikan Jumat. Anda mau tanya, surat seperti ini apakah menjilat atau buat kemaslahatan? Itu yang kedua. Terus yang menarik di sini ada surat juga dari Syekh Haji Abdul Jabbar bin Muhammad Jalaluddin Sambas. Beliau adalah ulama besar di Kesultanan Sambas, Kalimantan. Di dalam suratnya kepada Senuk pada tanggal 1 Juli 1904 Masehi, bahwa dirinya itu, maksudnya Syekh Abdul Jabbar ini mengirim surat kepada Senuk, ya, yang dimana di dalam surat tersebut muqaddimahnya dia bilang begini nih, kepada Paduka Tuan Mufti Doktor, maksudnya tuh Senuk. Di dalam suratnya tersebut, Syekh Abdul Jabbar Sambas memberikan informasi pada Senuk bahwa ketika ia melakukan perjalanan ke Tanjung Pinang, Riau, yang masih masuk wilayah pemerintah Hindia Belanda, bahwa di sana Syekh Abdul Jabbar menyaksikan kenyataan yang tidak mengenakan. Ya, karena di sana orang-orang Belanda itu sangat menghinakan orang-orang pribumi dan nggak menghormati ajaran Islam. Contoh, ketika orang kampung pengen bikin maulidan, orang-orang Belanda sengaja bikin kayak semacam orkes untuk mengganggu. Nah, Syekh Muhammad Abdul Jabbar ini meminta kepada Senuk agar ditindak supaya nggak ada gesekan. Lalu apa?
Senuk akhirnya menindak itu, diaduin, jangan kau menghinakan, ada gesekan. Terus yang menarik ya di sini aneh ungkapin ya, ada surat Syekh Ahmad Surkati. Nah, Surkati ini pendiri Al-Irsyad. Ya, Syekh Ahmad Surkati, pendiri organisasi Al-Irsyad. Ya, beliau mengirim surat kepada Senuk pada 15 Januari 1927 Masehi. Di dalam suratnya tersebut Syekh Surkati, ya, beliau ini ya mengungkapkan ya, kayak memuji Senuk, ya, hasanal ilmi wal adab, ya. Senuk ini ya hasanah ilmu dan adab, ya. Terus seorang yang memiliki kecerdasan yang luar biasa, ya, ya. Artinya surat menyurat keilmuan antara Syekh Ahmad Surkati dengan Senuk Horganya. Bahkan menarik nih Bang Husin, Haji Agus Salim. Nah, Haji Agus Salim nih pahlawan nih, ya, seorang diplomat ulung Indonesia nih, ya. Surat Haji Agus Salim kepada Senuk, ya, Haji Agus Salim ini tokoh pergerakan nasional Indonesia. Beliau seorang ulama, negarawan. Nah, pada tahun 1906 Masehi, atas rekomendasi Senuk, ya, Kiai Haji Agus Salim bekerja sebagai penerjemah, ya, dan penterjemah kantor konsulat di Belanda di Jeddah. Kiai Agus Salim pernah belajar di Mekah, tapi sekaligus dia kerja di kantor konsulat Belanda di Jeddah, bekerja. Itu rekomendasi Senuk, ya. Dan di dalam percakapan surat menyurat Kiai Haji Salim dan Senuk itu bagaimana beliau sempat berbincang-bincang masalah kepalestinaan. Pada tahun 1929 terjadi diskusi antara Agus Salim dengan Senuk mengenai Palestina. Nah, memang Senuk ini seorang yang terbuka ide-idenya, artinya terjadilah dialog ilmiah antara. Jadi memang banyak tokoh-tokoh yang berhubungan surat dengan banyak. Senuk. Jadi menurut bacaan Habib nih, menurut bacaan Habib, kenapa sih hanya Habib Usman aja yang dituduh dengan memiliki kedekatan khusus dengan Senuk? Nah, itu yang saya nggak tahu. Ya, makanya kalau kita ini mesti fair kalau meneliti. Jangan ada penelitian ini didasari dengan kebencian. Ya kan? Jangan ada kebencian. Yang tadi kita paparkan, banyak ulama-ulama selain Habib Usman mengadakan surat menyurat kepada Senuk, ya. Tapi kita husnuzon, ulama-ulama kita ini sifatnya yaitu mudaroh, menjaga agama. Karena mau nggak mau, diakuin nggak diakuin, yang punya wewenang memilih hukum ini pemerintah Hindia Belanda. Dan pemerintah Hindia Belanda sangat mendengarkan usulan dari Senuk Horgonya. Anda kasih contoh lagi, Bang Muksin, ya, bahwasanya ya, di sini di buku Al-Fagir ini, dulu zaman Jepang kan baru, setelah Belanda kan Jepang. Jepang itu membuat ya, namanya Sumubu. Sumubu itu kantor urusan agama. Sekarang KUA. Itu tuh cikal bakal zaman Jepang tuh, Sumubu. Ya, yang dimana Jepang membuat Sumubu, ya, tidak terlepas memang ada kepentingan Jepang di situ, agar bisa mengontrol gerakan umat Islam yang dikumpulkan dalam satu wadah yang bernama Sumubu. Jadi begini, dulu zaman Jepang ada MIAI, Majelis Islam ala Indonesia. Tapi dibubarin sama Jepang, dianggap radikal. Tapi Jepang juga memberikan satu wadah kepada umat Islam agar setidaknya menggantikan MIAI. Itulah namanya Sumubu. Nah, yang menarik, ketua Sumubu ini tadinya Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Akhirnya dikasih ke anaknya Kiai Haji Wahid Hasyim. Banyak orang ketika itu protes sama Kiai Haji Wahid Hasyim. Wahai Kiai, kenapa kok kita pengen duduk Sumubu? Sumubu ini kan nggak terlepas dari kepentingan Jepang, karena Jepang yang membuat Sumubu. Ya, Sumubu ini kan takutnya nanti kita akan dijadikan alat politik. Ya, lalu apa kata Kiai Haji Wahid Hasyim? Ya, kata Kiai Haji Wahid Hasyim ini, ya, al-harbu khudda, perang itu tipu daya. Dia manfaatin kita manfaatkan balik. Kita jadikan nih Sumubu ini, kita jadikan sebagai ajang konsolidasi umat Islam. Ya. Apakah terus kita bilang Kiai Wahid Hasyim mau menerima jadi ketua Sumubu terus kita bilang antek Jepang? Kan enggak. Contoh lain, Mas Yumi. Mas Yumi itu berdiri pada tahun 43. Yang ngadirin Jepang. Mas Yumi. Ya, pada bulan Oktober 43 ketika Jepang membubarkan MIAI, ya, Majelis Islam ala Indonesia, karena dianggap radikal, maka Jepang juga membuat namanya Mas Yumi.
Ya, jadi Masyumi ini berdiri tidak terlepas dari peranan dan izin dari kolonial Jepang, Majelis Syuro Umat Muslimin. Bahkan Masyumi itu punya laskar Hizbullah. Laskar Hizbullah ini ya ibarat kata nih laskarnya Masyumi dah. Itu yang melatih Laskar Hizbullah berperang itu Jepang. Jepang melatih itu buat kepentingan Jepang memang. Karena Jepang sedang menghadapi perang Asia Pasifik. Tapi itu dimanfaatkan juga sama ulama-ulama kita yang tadinya kita nggak ngerti militer jadi ngerti militer. Hizbullah itu, Laskar Hizbullah itu dibentuk itu yang diizinin Jepang mengizinkan. Ketuanya itu Kiai Haji Zainal Arifin dan wakilnya Mr. Muhammad Rum. Dan yang menarik yang melatih Hizbullah ini namanya Kapten Yanagawa. Pelatihannya di Cibarusa di situ tuh, Jawa Barat. Nah, terus kita lihat lagi peta. Nah, peta ini pembela tanah air sebagai wadah pelatihan militer buatan Jepang. Peta itu buatan Jepang, kenil itu buatan Belanda. Cikal bakal ketika Indonesia merdeka, kenil yang buatan Belanda dilatih sama Belanda, sedangkan peta dilatih sama Jepang, akhirnya kan disatukan adanya TNI. Jadi begitu Bang Musin. Ya Habib. Tapi sayang banget Habib kalau di spoiler semua nih bukunya Habib, jadi ketahuan semua nih Habib. Iya, Jangan spoiler semua Habib. Biar penonton nih penasaran, biar bisa nyari buku antum. Tapi Habib tadi kembali ke pertanyaan yang tadi Habib. Soal tadi ada yang bilang Habib Usman mendoakan Ratu mendoakan Ratu Belanda ya. Ya. Satu, biar kita tahu mendoakan non muslim itu dalam tanda kutip keduniaan itu dibolehkan. Contoh dulu Nabi SAW dari riwayat beliau Nabi punya seorang hadam pembantu Yahudi namanya Abdul Qudus. Ketika Abdul Qudus ini sakit didoain sama Nabi supaya engkau sehat. Bahkan dalam kitab Al-Adhkar Imam Nawawi itu ada riwayat dari sahabat Nabi Anas bin Malik. Anas bin Malik lagi jalan sama Nabi kehausan. Akhirnya ada orang Yahudi memberikan minum kepada Nabi. Ketika Nabi diberikan minum, Nabi doain agar engkau selalu sehat dan tetap muda terus. Akhirnya Anas bin Malik apa? Kata Anas bin Malik, wallahi, aku melihat nih gara-gara doa Nabi sampai umurnya panjang orang Yahudi gak ada uban. Nah, itu kan boleh-boleh aja begitu, ya kan? Nah, dan yang kedua jangan kita kaget. Antum tahu dalam sejarah Bang Moksin, ketika Kongres Sarekat Islam di Solo 1913, itu kan Hos-Cokro Aminoto dan juga para sarekat Islam, itu di situ ada mendoakan Ratu Wilhelmina. Ada, bahkan bendera Belanda dikibarkan. Terus apa bilang kita, terus Hos-Cokro Aminoto pengkhianat? Kan enggak. Karena memang Belanda yang punya otoritas. Begitu. Ya, betul. Nah, jadi memang dalam setiap kegiatannya tentu seorang mufti tidak asal dalam bertindak. Betul, ya, ada rujukan tertentu. Betul. Lebih lanjut nih Habib, ada satu kasus yang memang jadi sorotan tentang kejadian itu Geger Cilegon 1888. Nah, itu sikap Habib Usman itu seperti apa pada waktu itu Habib? Iya, jadi banyak orang yang menuduh bahwa Habib Usman orang yang memadamkan jihad. Ya, atau menggembosi perlawanan rakyat Cilegon terhadap Belanda. Ya. Bahkan beliau dituduh juga sebagai loyalis antek Belanda karena memfatwakan Geger Cilegon itu bukan jihad. Memang betul kita akuin. Dalam kitab Habib Usman ini, Habib Usman mengkritik masalah orang-orang Cilegon mengangkat senjata. Tapi bacanya dipotong-potong, nggak sampai tuntas. Anda bacakan sedikit ya. Ya, siap. Di sini. Ya. Dalam kitab beliau ini Manhajul Istiqomah, ya, beliau katakan ya, bahwasanya ya, kita mesti bedakan mana jihad ya, yang sesuai dengan syar'i, mana yang bukan jihad tapi ada kepentingan mengorbankan orang banyak. Ya. Adapun masalah jihad kata Habib Usman, adapun itu masalah jihad, ada rukun-rukun dan syarat-syaratnya dalam ibadah. Jihad itu ada rukun-rukun dan syaratnya. Yaitu yang dinamakan min babil khitab al-wad'i. Yaitu daripada hukum syara ya, yang dengan sebab atau syaratnya itu ada sebab dan syaratnya. Adapun suatu pekerjaan syara atau syariat yang kurang syaratnya atau kurang rukunnya, maka itu dinamakan batil lagi fasid. Kalau kurang rukun, kalau kurang syaratnya, nah,
ya, dan tiada wajib untuk dikerjakan. Nah, adapun rukun-rukun dan syarat-syarat jihad, maka ini Habib Utsman melihat ini nggak cukup rukun-rukun dan syarat-syaratnya mengatasnamakan jihad. Ya. Nabi SAW, Habib Utsman mengatakan, Nabi berdakwah di Mekah waktu awal Islam itu berdakwah selama 13 tahun. Allah belum merintahkan jihad. Karena dilihat ketika itu umat Islam masih sedikit dan belum kuat. Kalau Nabi mau, Nabi sebentar angkat doa bisa. Tapi ayat jihad belum turunkan. Baru ketika Nabi hijrah, ayat jihad itu turun. Karena dilihat umat Islam memang udah siap, ada rukun-rukunnya. Jadi ibarat kata kalau bahasa kita nggak mati konyol lah begitu. Nah, begitu. Nah, menurut Habib Utsman bin Yahya, syarat-syarat jihad itu adalah harus mempunyai, di antara syarat jihad ya, harus kita mempunyai tersedianya persenjataan. Ya. Dan yang kedua, kalau memang orang kafir menyerang kita, memang maka kita harus membela diri kalau menyerang. Dan jihad hanya diperbolehkan dan sah kalau kita mempunyai syarat-syarat lengkap kayak persenjataan, memang sudah siap, ya, dan sebagainya. Nah, di sini ada buku. Ini buku di sini ceritakan Karl Stemring nih, ya, seorang sejarawan di situ mengatakan pemberontakan di Cilegon pada tahun 1888 ini sejarahnya Bang Moksin, itu dipimpin sama namanya Haji Wasit. Ya, sebenarnya rencana Haji Wasit ini untuk memberontak atau dengan istilah memakai nama jihad, ya, itu sebetulnya ditolak sama ulama Banten juga namanya Haji Marzuki. Haji Marzuki ini murid dari Syekh Abdul Karim. Ya kan? Murid dari Syekh Abdul Karim ulama Banten. Haji Marzuki tidak menyetujui ambisi kelompok Haji Wasit yang mau mengadakan pemberontakan bersenjata karena kita ini belum cukup dan akan orang-orang sipil kena korban banyak ketika itu, ya. Nah, karena menurut Haji Marzuki ini, ya, karena ketika itu dilihat nih rakyat ini belum siap, ya, dan beliau melihat, maksudnya Haji Marzuki ini melihat perbuatan yang dipimpin oleh Haji Wasit yang mengatasnamakan jihad ini akan sia-sia dan bakal memakan korban yang banyak. Ya, tapi sayang pendapat Haji Marzuki ini ditolak oleh Haji Wasit dan pada akhirnya Haji Marzuki pun segera berangkat pulang lagi ke Mekah. Bahkan yang kedua, andai kata Habib Utsman ini dianggap antek Belanda atau memadamkan cahaya jihad gara-gara mengkritik masalah Cilegon ini, pasti Habib Utsman bakal dikritik sama Syekh Nawawi Al-Bantani, pasti. Karena Syekh Nawawi itu masih hidup ketika itu. Ya, karena Haji Wasit ini, Haji Marzuki ini yang menolak gerakan Cilegon ketika sarannya nggak didengar sama Haji Wasit, Haji Marzuki pulang ke Mekah dan dia bertemu dengan Syekh Nawawi Al-Bantani. Ya. Nah, di sini, ya. Tapi faktanya Syekh Nawawi pun tidak memberikan komentar apa-apa masalah peristiwa geger Cilegon, nggak ada komentar dari Syekh Nawawi Al-Bantani. Bahkan Syekh Nawawi Banten mengatakan, ya, kata Syekh Nawawi Banten, ya, mengatakan syarat utama dalam jihad itu, ya, harus ada kesiapan mobilisasi perang dalam fikih itu, seperti tersedianya persenjataan, perlengkapan perang. Karena kenapa? Tujuan utama jihad, kata Syekh Nawawi ini, liiqamatid din, yaitu untuk kita bisa mendirikan terlaksanakan ajaran agama. Artinya selama agama masih jalankan dan kita memang masih kurang lemah, ya udah, yang penting kita jalankan agama. Kecuali kalau Anda ditindas, nggak boleh sholat, baru dalam keadaan apapun kita angkat senjata. Nah, itu kan kritik-kritik seperti itu nggak dipaparkan dalam sejarah nih. Taunya mengutip kitab Habib Utsman, dipotong. Habib Utsman mengatakan geger Cilegon itu bukan jihad tapi gurur. Nah, tapi nggak dibaca lengkap tuh sejarahnya gitu. Ya, poinnya pada waktu geger Cilegon itu syarat-syarat untuk fikih jihadnya belum terpenuhi. Betul, gitu ya, betul. Habib. Dua pertanyaan terakhir, Habib. Ada juga isu yang mengatakan bahwa Habib Utsman itu anti tarekat. Nah, Itu yang pertama. Terus yang terakhir, kontribusi yang terbesar, Habib. Baik. Yang paling besar di antara semua kitab-kitab dan karya Habib Utsman sendiri. baik. Spesifik kontribusi yang paling terbesar hingga saat ini dirasakan oleh umat itu seperti apa, Habib? Nah, masalah yang pertama dulu tentang Habib Utsman ini sebagai anti tarekat, ya. Habib Utsman nggak anti tarekat, tapi Habib Utsman melihat banyak guru-guru tarekat yang menyalahkan bertentangan dengan syariat. Bahkan beliau menulis tentang tasawuf. Ini kitab-kitab beliau. Di antaranya kitab-kitab beliau ini, ya, yang Al-Fagir bawa ini satu, ya, beliau punya kitab
An-Naseha Al-Mardiyah fi Raddi 'alal Wasiyah Al-Manamiyah. Di sini kitab ini beliau tolak orang-orang yang ngaku guru sufi, yang mengaku guru sufi dengan membawa cerita-cerita bohong. Di sini dipaparkan bagaimana sufi yang baik. Nah, itu. Terus di sini beliau juga menulis kitab An-Nasiha Al-Aniqah lil Mutalabbis bil mutalabbisin bit thariqah, nasihat yang elok bagi orang yang ikut thariqah. Di sini jelas nama Habib Usman, bagaimana si thariqah yang baik, ikuti ajaran Imam Ghazali. Boleh masuk thariqah, tapi bagaimana ukurannya di sini di dalam kitab ini. Dan Habib Usman juga menulis kitab buku kecil mengenai arti tarekat. Nah, ini kitab beliau. Dan juga beliau menulis tentang Jam'ut Tahqiqat fi Aqsam Khawaril Adat. Ini kitab menarik. Habib Usman menulis tentang bagaimana sih apa yang dinamakan dengan wali majedub? Ya, karena kan banyak orang-orang ngaku majedub begitu. Apa sih khairul adat? Khairul adat itu memang ada. Majedub itu ada, tapi ada beberapa yang kita mesti tahu mana yang majedub betulan, khairul adat mana yang bohong-bohongan. Nah, ini dalam kitab ini. Nah, makanya dalam masalah tasawuf ini, tarekat ini, Habib Utsman bin Yahya kesimpulannya ya, Habib Utsman bin Yahya yaitu beliau ya seorang ulama yang berpegang kepada syariat ya, dan beliau nggak anti tarekat ya. Bahkan guru-guru beliau pun juga luar biasa ya, kayak Habib Abdullah bin Husain bin Thohir banyak menulis kitab-kitab tasawuf. Nah, tapi Habib Utsman melihat ya, Habib Utsman mengkritik kebanyakan masyarakat awam yang terjun ke tarekat orientasinya untuk mistik ya, mereka nggak paham syariat. Karena itu menurut Habib Utsman bin Yahya, ibadah itu harus teratur, dimulai dari ibadah fardul ain, masalah ilmu fikih, masalah tauhid. Ya, dan juga Habib Utsman mengatakan ya, bahwasanya dalam kitab tersebut beliau menjelaskan syarat-syarat masuk tarekat. Ini menarik. Apa yang kata Habib Utsman? Syarat-syarat untuk masuk tarekat. Harus terlebih dahulu menuntut ilmu yang fardul ain seperti ilmu tauhid, fikih dan akhlak. Harus mengerjakan syariat yang fardul ain ya, dan fardul kifayah serta mengerjakan sunnah muakkadah. Yang ketiga, memiliki sifat-sifat yang terpuji. Yang keempat, yaitu kita mampu untuk mujahadah melawan hawa nafsu. Yang kelima, ikut tarekat yang sesuai dengan syariat. Nah, karena kenapa? Habib Utsman bin Yahya mengutip perkataan ulama besar, Syekh Izzuddin Ibnu Abi Salam. Ini sultanul ulama nih. Kata Syekh Izzuddin Ibnu Abi Salam, beliau mengatakan bahwasanya, ya kata beliau, tarekat itu mempunyai dua aspek. Lahiriah dan batiniah. Lahiriahnya tarekat adalah syariat dan batiniahnya adalah hakikat. Setiap syariat tanpa hakikat adalah sia-sia dan setiap hakikat tanpa syariat adalah tidak sah. Jadi nanti lebih ini baca di sini. Jadi bukan anti tarekat. Terus yang kedua, kontribusi ya. Kontribusi yang paling besar, yang paling berpengaruh di antara semua karya. Tentu kalau bahas karya semua pasti banyak banget. Betul. Tapi yang paling berpengaruh hingga saat ini nih untuk umat itu apa, Habib? Satu, ini kitab Al-Qawanin Asy'ariyah li Ahlil Majalis Hukmiyah wal Iftaiyah. Ini pegangan para kodi. Bahkan sampai sekarang pun hukum kompilasi hukum Islam, pengadilan agama ini masih menukil kitab ini. Tentang talak, tentang cerai, tentang gadai, tentang waris, tentang iddah, cara mengangkat hukum ini yang sangat berpengaruh. Berarti kompilasi hukum Islam, pernikahan itu termasuk karya. Salah satunya yang sering diambil, kayak contoh Anda lihat talik nikah itu diambil dari redaksi Habib Utsman yang buat, begitu. Terus karangan beliau lagi, tentunya ini sifat 20 monumental. Sifat 20 ya. Itu di anak-anak pengajian, anak-anak pengajian, TPA banyak ya. Nah, terus ada lagi nih Bang Muhsin, ini beliau tulis I'anat Mursyidin ala istinab al bidah wad din. Ini kitab beliau khusus untuk mengkanter pemahaman Wahabi dan Rafidhah dalam bahasa Arab. Karena zaman beliau ini banyak pemahaman Rafidhah, orang yang menghina sahabat Nabi, dan Wahabi, orang yang dikit-dikit membid'ahkan amalia tawasul. Di sini beliau bantah dalamnya. Terus beliau mengarang kitab juga Thariqus Salama min Khusron wan Nadamah. Ini kitab tentang bagaimana beliau mengkritik orang-orang yang modernisasi agama kayak Syekh Rashid Ridho, Muhammad Abdu yang menggelorakan untuk kita nggak usah beristihad karena nggak usah kita bertaklid karena taklid ini bisa membodohi umat. Nah, Habib Utsman menolak, taklid itu mesti wajib
kalau udah punya kemampuan silakan. Tapi orang awam kalau di bahasa begitu ini bahaya. Nah, ini untuk mengantep pemahaman-pemahaman modernisasi agama. Nah, terus ada kitab lagi di sini. Nah, ini kitab Habib Usman, Mbak Muhsin, Zahrul Basim fi Atwari Habil Qasim. Nah, ini kitab tentang sejarah Nabi Muhammad. Wabil khusus dari beliau lahir sampai beliau wafat. Nah, ini kitab dalam bahasa Melayu. Orang-orang dulu di masjid saya nih, bahkan di masjid saya, kalau perayaan Isra Mi'raj, kalau sekarang kan kita kan kalau Maulid kan baca Simtuduror, Ad-Dibai. Kalau di masjid saya Maulid ya baca Simtuduror atau Ad-Dibai lah atau Azab. Tapi khusus kalau Maulid baca itu. Kalau khusus Isra Mi'raj, orang-orang tua di dekat rumah saya itu, Bang Musin, itu baca kitab ini dalam bahasa Melayu. Wabil khusus pada malam Isra Mi'raj, karena ini kitab lebih menceritakan perjalanan Nabi Isra Mi'raj dari awal sampai akhir. Orang tua dulu bacanya khas tuh, pada malam 27 Rajab Nabi Muhammad dijemput sama malaikat Jibril dan Mikail, dibawa ke Ka'bah pakai nazum-nazum Betawi dah begitu. Nah, ini kitab yang sangat juga berpengaruh di tengah-tengah masyarakat Betawi. Baik, terus di antara kitab beliau ini ya ada kitab Perhiasan Bagus, ini tentang akhlak, bagaimana cara mendidik anak kita, wabil khusus anak perempuan. Nah, terus ini kitab juga tentang Sadul Anam Bitamasik Biddin wal Islam. Ini tentang bagaimana tentang bagaimana membantah pemikiran-pemikiran di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, ini kitab tentang Jam'ul Fawaid mimma yata'allaq bi sholatil jum'ah wal masajid. Ini kitabnya. Ini tentang masalah sholat Jumat. Mendirikan sholat Jumat, apa hukum ta'addud, adab-adab kita di hari Jumat kayak bagaimana sih hari Jumat, amalan-amalan itu apa aja sih. Nah, dan juga bagaimana sih tentang kita ini cara membangun masjid. Nah, di sini kitab ini ada dalam bahasa Arab Melayu. Nah, terus nah, beliau juga mempunyai kitab yang sangat berpengaruh, Hukmur Rahman bin Nahyi Tarjama Quran. Nah, jadi ini menarik karena mau cerita dikit. Beliau menulis kitab Hukmur Rahman ini dulu di zaman Habib Usman bin Yahya. Ada kasus begini. Ada kasus orang menterjemahkan Quran, tapi bukan menterjemahkan, maksudnya huruf Al-Quran disalin dalam bahasa Latin. Antum tahu nggak kalau sekarang Yasin tuh ditulis dalam bahasa Latin, Yasin wal Quranil Hakim, pakai bahasa Latin. Itu ditentang sama Habib Usman. Kalau mengartikan boleh, tapi kalau disalin itu bahaya, bisa merusak makna Quran artinya. Nah, di sini bukunya dijelasin ini tentang begitu. Jadi Habib Usman tuh kitabnya tipis-tipis, kebanyakan untuk merespon sesuatu yang terjadi di masyarakat gitu. Tentu kalau dibahas satu persatu kita butuh waktu yang panjang. Betul. Ini sekelumit dari sosok besar, figur besar, Mufti Betawi Habib Usman bin Yahya. Insya Allah kita kalau ada waktu lagi bisa membahas tema khusus untuk kitab Habib Usman ini. Betul. Kita cukupkan dulu Habib. Alhamdulillah. Kita pamit undur diri untuk pemirsa IBTV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.